Bisa karena memang nyeri kepala atau memang geliyeng vertigo. Tapi nek nyeri kabeh sampai awake gak enak, biasanya gak nyekel duit. Vertigo itu jadi sensasi dunia berputar atau kita berasa diombang-ambing seperti di kapal. Jadi vertigo itu enggak melulu penyebabnya dari telinga. Memang 85% itu gangguannya di telinga. Tapi 15% itu adalah vertigo sentral. Dan yang bisa membedakan itu yang pasti harus periksa ke dokter spesialis neurologi. Dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter di edisi kita yang baru. Kemarin barusan selesai podcast bareng teman ya, terkait carpal tunnel syndrome. Mbak Dokter kali ini kepingin bahas tentang vertigo. Saya yakin banyak teman-teman jenengan atau panjenengan sendiri atau ya sanak saudara pernah mengalami vertigo. Nah, tapi banyak yang selegenje terkait vertigo. Sering datang pasien ke praktekan itu dia bilangnya itu pusing. Pusing ini harus definisikan, pusingnya iki apa. Tapi sebelum tak bahas lebih jauh, jangan lupa klik subscribe, like, share, komen. Nek pancene ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan kepada Mbak Dokter. Nah, langsung kita mulai ya. Sering pasien datang ke kita, ke praktekan Mbak Dokter itu, dia bilang, "Dok, saya ini pusing." Lah, ketika dia cerita pusing, tak perjelas, "Pak, ngapunten," atau "Bu, ngapunten. Pusingnya ini nyeri cekot-cekot atau gliyeng." Atau kayak kita lihat buka mata itu dunia terasa terbolak-balik. Karena pusing itu dua hal yang berbeda. Bisa karena memang nyeri kepala atau memang geliyeng vertigo. Jadi itu harus diperjelas karena obatnya akan jauh berbeda. Jadi obat antara vertigo dan nyeri kepala akan jauh berbeda, termasuk tata laksananya. Nah, kalau nyeri kepala, nah banyak tipenya. Kalau nyeri kepala sinus biasanya nyerinya daerah gini ya. Kalau tension headache itu dari depan sampai ke belakang. Kalau migrain setengah kepala. Kalau cluster itu biasanya di mata, rasanya kok dibor. Tapi nek nyeri kabeh sampai awake gak enak, biasanya gak nyekel duit. Biasanya ngono. Nek misalnya dana rendah iku ciri khasnya ngono. Dana rendah, saldo gak aman iku pusingnya gak karu-karuan dan setiap saat bisa. Jadi itu ya, itu terkait nyeri kepala. Tapi kalau vertigo itu beda. Vertigo itu jadi sensasi dunia berputar atau kita berasa diombang-ambing seperti di kapal. Itu terkait vertigo. Jadi bisa berbeda untuk masing-masing pasien. Jadi kita bisa nyebutnya vertigo atau dizzy. Itu suatu dua hal yang berbeda. Nah, vertigo ini ada sebenarnya yang mendasari. Jadi tubuh kita itu ada 3 sistem yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Jadi yang pertama itu mata, yang kedua telinga bagian dalam, dan yang ketiga saraf proprioseptor yang ada di kaki. Kemudian itu akan diteruskan ke pusat keseimbangan kita di cerebellum yang ada di otak kita. Jadi 3 sistem inilah yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan tubuh kita. Mulai berdiri, duduk berdiri, tidur. Karena sering pasien itu, "Dok, nek aku turu, begitu pindah posisi, rasanya ndonyoe molak-malik." Lah itu vertigo. Kita nyebutnya itu BPPV. Benign paroxysmal positional vertigo. Lah vertigo ini sebenarnya paling banyak itu menyerang wanita. Tapi semua usia bisa kena. Jadi sebenarnya laki-laki dan wanita bisa kena. Tapi paling banyak wanita. Dan tidak
usia tertentu, semua usia bisa kena. Lah, kalau seperti gitu gimana dok? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ada pembagian dua vertigo yang tata laksananya itu bisa berbeda. Jadi vertigo itu ada dua jenis. Yang pertama adalah vertigo perifer dan yang kedua adalah vertigo sentral. Kalau vertigo perifer itu paling banyak. 85% jenis vertigo adalah perifer. Oleh karena apa? Gangguan di telinga. Sedangkan sisanya adalah vertigo sentral. Oleh karena gangguan di dalam otak. Terutama di otak kecil kita. Vertigo perifer ini banyak penyebabnya. Mulai BPPV, Meniere, neuritis vestibularis, atau infeksi di dalam telinga itu bisa menyebabkan vertigo. Sedangkan sentral vertigo itu gejalanya ringan, tapi penyebabnya serem. Seremnya apa mbah? Salah satunya stroke, yang kedua tumor, yang ketiga infeksi di otak, salah satunya infeksi TBC yang menyebabkan tuberkuloma di dalam otak. Jadi kalau kita tanya, ya lebih berbahaya mana? Ya lebih berbahaya vertigo sentral karena itu penyebabnya di dalam otak. Akan tetapi gejalanya lebih berat ke vertigo perifer. Vertigo perifer gejalanya pusing, mual, muntah, sampai wongi lemes. Tapi nek vertigo sentral gejalanya itu ringan, tapi penyebabnya berat. Loh, terus mbak, nek misalnya sudah seperti itu gimana? Ya datang ke dokter spesialis neurologi terdekat. Harus ditegakkan apakah ini vertigo perifer ataukah vertigo sentral. Kalau vertigo perifer paling nggak bisa kita lakukan tes. Paling nggak rombek tes, rombek dipertajam, Fukuda step. Lah kalau misalkan vertigo sentral, pemeriksaannya banyak, mulai CT scan, bahkan sampai dengan MRI kepala dengan kontras. Curiganya apakah ada tumor di otak. Karena apa? Tumor di area batang otak itu tidak terlihat dengan CT scan. Tumor di area batang otak itu bisa terlihat dengan MRI. Jadi nanti untuk menentukan diagnosa dan tata laksana berikutnya apa. Nah misalnya penyebabnya stroke, perdarahan terus sumbatan, ya harus opname, dirawat dengan tata laksana sesuai dengan stroke. Kalau memang tumor, ya berarti tumornya kita tentukan apakah tumornya jinak ataukah tumornya ganas. Nek tumornya jinak seperti meningioma bisa kita operasi. Tapi kalau penyebabnya tuberkuloma berarti kita harus minum obat anti TBC. Mulai 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun harus minum terus. Jadi seperti itu. Jadi vertigo itu enggak melulu penyebabnya dari telinga. Memang 85% itu gangguannya di telinga. Tapi 15% itu adalah vertigo sentral. Dan yang bisa membedakan itu yang pasti harus periksa ke dokter spesialis neurologi. Gitu dulur. Nah, mbah, apa? Obatnya apa? Ya tentunya kalau sudah terdiagnosa apakah ini vertigo sentral atau vertigo perifer, ya paling enggak ada yang secara farmakologis atau secara non farmakologis, ada latihan-latihan tertentu untuk mengurangi atau meringankan gejala vertigo. Bahkan sampai injeksi golongan steroid dan operasi. Tentunya itu semua bisa kita lakukan kalau diagnosa dari vertigo itu sudah tegak. Jadi dulur, kalau memang kita merasa vertigo, tolong jangan dianggap remeh. Ingat, waktu Mbah Dokter bahas terkait stroke, vertigo itu salah satu gejala dari stroke yang namanya kemarin kita jabaran dengan bifas.